Shalom, selamat siang teman-teman semua, serta Bapak dosen yang saya hormati. Saya membuat video ini bertujuan untuk ujian tengah semester. Saya kuliah di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Saya atas nama Rita Iriani Awes, kelas ekstensi NIM 2020034436, semester 6, mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Baik, di sini saya akan membaca soal nomor 1. Jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah agar kita dapat mengetahui kuantitas ruang yang tidak akan pernah bertambah. Namun populasi manusia terus meningkat, sehingga ruang perlu ditata dan dikelola dengan baik dan tetap mencukupi kebutuhan manusia yang tinggal dalam suatu kota atau wilayah tertentu. Yang mana kita ketahui bahwa setiap daerah pastilah memiliki karakter masing-masing sehingga memerlukan perencanaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Yang mana kita ketahui bahwa setiap daerah pastinya memiliki karakter masing-masing sehingga memerlukan perencanaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Tujuan dan manfaat mempelajari perencanaan kota dan wilayah dalam mata kuliah ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor produksi atau sumber daya yang terbatas untuk kemudian dimanfaatkan demi mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan sebelumnya. Dan akhirnya tujuan dan manfaat perencanaan kota dan wilayah dan mata kuliah ini memberitahukan kepada kita bagaimana terciptanya kehidupan efisien, nyaman, serta lestari, dan pada akhirnya menghasilkan rencana yang mendapatkan lokasi di berbagai kegiatan dan direncanakan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta secara berkesinambungan dan bersinergi untuk membangun daerah menuju pembangunan yang merata secara tata ruang kota atau wilayah di suatu daerah. Nomor 2, soal nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai rumit. Perencanaan harus bersifat sederhana agar mudah dimengerti dan mudah mengatur strategi, di mana perencanaan sederhana memuat analisis terhadap perencanaan yang dikerjakan sesuai dengan pemikiran perusahaan yang menangani proses perencanaan tersebut. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses berpikir secara logis dan proses pengambilan keputusan rasional sebelum melaksanakan suatu tindakan. Hal tersebut akan membantu dalam memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara yang baik dan dalam menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi di masa depan. Definisi ini dikemukakan oleh Breker, menjelaskan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional dalam mempersiapkan masa depan, sedangkan perencanaannya rumit sebenarnya perlu penanganan yang lebih hati-hati dalam membuat dan mengelola perencanaan dimaksud. Jelasnya perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari perencanaan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Early Swandi menjelaskan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi dan menyajikannya strategi
taktik dan operasi yang diperlukan secara jelas agar bisa mencapai tujuan organisasi secara penuh. Bila tujuan dari perencanaan, proses perencanaan dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan berpikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu di masa depan secara sistematis. Sehingga perencanaan dikatakan rumit apabila proses perencanaan yang telah ditentukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena terjadi kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan tersebut, seperti hak wilayah adat, kepemilikan tempat dan pelepasan lahan produksi yang terdapat titik temu antara pemerintah, perusahaan dan pemilik. Soal nomor 3 dan jawabannya, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Clarkson dan pandangan Anafia. Berdasarkan pandangan Clarkson mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, wilayah adat dikelompokkan atas keseragaman isinya, misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan, misalnya kota dan wilayah belakangnya, alokasi produksi dan wilayah pemasarannya, susunan orde perkantoran, hierarki jalur transportasi, dan lain-lain. Dan menurut pandangan Anafia mengatakan bahwa unsur-unsur ruang yang terpenting adalah 1. Jarak, 2. Lokasi, 3. Bentuk, dan 4. Ukuran atau skala. Artinya setiap wilayah harus memiliki 4 unsur di atas bersama-sama membentuk susunan suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah yang lain. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis kota dan cangkupannya. Penyelesaian soalnya. Jawabannya, dalam sebuah negara terdapat wilayah yang disebut dengan perkantoran dan pedesaan. Yang keduanya memiliki ciri dan karakteristik wilayah sendiri. Beberapa faktor seperti jumlah penduduk sehingga kelengkapan fasilitas umum sering menjadi pembeda yang kentara antara wilayah perkantoran dan wilayah pedesaan. Wilayah perkantoran dikenal dengan aktivitasnya yang selalu sibuk bahkan ketika sudah malam hari. Pengertian kota adalah suatu wilayah yang memiliki potensi dari banyak segi. Dari segi kesempatan kerja, fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana rekreasi dan lain sebagainya. Kota juga dikenal dengan bangunan yang padat penduduk dan dibangun vertikal, membentuk pemandangan gedung-gedung tinggi bahkan pencakar langit. Hal inilah yang membuat kota terlihat lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman. Membuat kota lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman, pembentukan kota sebagai pusat kegiatan masyarakat dan pemerintah akan memenuhi cangkupan yang lebih besar. Kita masuk dengan jawaban nomor 5. Jelaskan pendapat masing-masing terkait kota. Di sini saya ambil Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarmi. Dan Sarmi memiliki 10 distrik, namun dilebur menjadi
menjadi 8 distrik yang terakreditasi. 2. Sarmi juga memiliki 2 kelurahan dan 92 kampung dengan luas wilayah 17.742 km. Kabupaten Sarmi terletak di bagian utara Pulau Papua. Jumlah penduduk tahun 2020 itu 41.427 jiwa, meningkat di tahun 2022 menjadi 42.233 jiwa. Nama Kabupaten Sarmi terdiri dari gabungan 5 suku besar, yaitu suku Sobei, suku Armati, suku Uruguay, suku Manyirem, dan Sirawa. Kelima suku besar ini memiliki 87 bahasa yang digunakan, dan setiap suku dapat menggunakan bahasanya sendiri. Sebagian besar penduduk Sarmi kehidupannya tergantung pada hutan, karena hutan menyediakan sagu sebagai makanan pokok, dan pertanian seperti padi, palawija, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini terdapat di distrik Bonggol. Kemudian Sarmi, komunitas wilayah ini yang berhasil menembus ke pasar luar daerah adalah kakao dan kelapa yang sudah dikeringkan dalam bentuk kopra, yang berhasil dikirim ke Surabaya dan Makassar. Sarmi juga memiliki tambang, antara lain biji besi, batu bara, nikel, dan kandungan minyak bumi. Sarmi juga memiliki tempat wisata, antara lain Pulau Liki, Pulau Wakde, Pulau Kelapa Satu, Pantai Amsira, air terjun Sewan, Momen Tugu Yamagata, kampung wisata Beta, wisata adat atau Wakde. Sarmi juga memiliki transportasi udara atau lapangan terbang yang terletak di Marawena, dan transportasi laut yaitu Pelabuhan Sarmi. Sekian dan terima kasih.